Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang metode transportasi. Ini adalah lanjutan dari metode transportasi yang sudah kita bahas kemarin, bahwa model transportasi ini digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama itu ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal, seperti itu. Jadi ada 3 metode yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu metode NWC, North West Corner, metode inspeksi atau ongkos terkecil, dan juga metode VAM, Vocal Approximation Method. Jadi ketiga metode itu bisa dioptimalkan, yaitu dengan menggunakan metode stepping stone dan metode MODI yang nanti akan kita pelajari. Baik, saya langsung next. Nah, ada 2 ini, stepping stone atau istilahnya ada yang menyebutkan dengan batu loncatan, dan juga Modified Distribution Method, MODI. Ada 2 metode untuk mengoptimalkan hasil dari metode sebelumnya. Yang pertama yang kita pelajari adalah metode stepping stone. Adapun langkah-langkah dari metode ini, yang pertama, kita tentukan lintasan stepping stone-nya dan perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong dalam tabel. Ya, perlu diperhatikan ini yang kosong, yang kosong dalam tabel. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Nanti alokasinya kita geser gitu ya, sebanyak mungkin ke sel yang kosong. Yang ketiga, kita ulangi langkah 1-2 itu sampai semua sel kosong memiliki perubahan biaya yang mengindikasi tercapainya solusi optimal. Oke. Contoh ini ya, contoh permasalahan pabrik dan gudang, di mana pabrik ini mendistribusikan barangnya ke gudang-gudang G1, G2, dan G3. Di sini untuk NWC misalkan, di ini 50. Oke, kemudian sisanya 40 ke bawah, 60, 0, kemudian sisanya adalah 10 ke samping, 40. Ini metode NWC. Ini tabel awal NWC. Kemudian dari tabel ini itu kita bisa mengoptimalkan lagi. Ini kalau misalkan tidak dioptimalkan, biaya totalnya yang kita peroleh berarti 50 kali 20, 40 kali 5, dan seterusnya. Diperoleh setnya adalah 3260. Itu kalau hanya menggunakan metode NWC. Kemudian dari metode NWC hasilnya kita optimalkan. Jadi ini saya ubah namanya. Jadi ini A, B, C, kemudian yang gudangnya 1, 2, 3 itu ya. Ini hanya untuk mempermudah saja nanti. Nah, dari sini kita bisa membuat opportunity cost ya. Jadi kemungkinan loop yang bisa
hasilkan dari sel-sel kosong. Misalkan yang ini A3 ini selnya kosong. Ya. Kalian lihat ini 0, kemudian B1, B3, dan juga C1 sel yang kosong. Kemudian dari sini misalkan yang pertama A3 ini kita bisa memperoleh loop di mana pojok-pojok ya, batas-batas loop itu adalah yang ada sel yang ada nilainya. Berarti yang dari 0 di sini A3 kita bisa menuju ke C3 sini ya. Nah, dari C3 ini kita bisa geser ke B2. Oh maaf, ini ada kesalahan. Harusnya ini adalah C2 ya. Karena nggak mungkin kalau sini terus ke sini, tidak mungkin. Jadi dari ini C3 ini menuju ke C2. Nah, setelah C2 terus ke atas. Ke atasnya ini A2. Baru nanti balik ke A3. Gitu ya. Untuk membuat loop seperti itu. Nah, itu kita nanti akan memberi poin ya. Ini positif ya. Yang pertama yang sel kosong itu positif, kemudian selanjutnya di sini negatif, kemudian ini positif lagi, kemudian yang sini negatif. Seperti itu. Contoh yang kedua, B1. B1 ini sel kosong. Dari sini kita bisa buat loop ya. Bisa ke atas, bisa ke samping, bebas ya. Dari sini B1 bisa menuju A1, kemudian A2, setelah itu B2, kemudian balik lagi ke B1. Dia membentuk loop ini. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemudian yang kosong lagi adalah B3. Nah, B3 di sini kita bisa geser ke C3, kemudian C2 dan juga B2. Oke. Berarti yang kosong ini positif, ini negatif simbolnya, ini positif, ini negatif. Yang terakhir C1. C1 kita bisa membuat loop ya. Di sini ke atas A1, kemudian ke kanan A2, kemudian ke bawah lagi C2. Kemudian dia balik lagi ke C1. Nanti yang ini positif, negatif, positif, ini negatif. Nah, gitu cara untuk membuat loop. Dia nggak mungkin dari C1 menuju C3. Ya, karena setelah C3 harusnya ke atas. Nah, sedangkan atasnya ini semuanya 0. Ya, jadi perlu diingat untuk membuat loop itu pastikan pertama dari sel kosong, kemudian yang lainnya adalah sel yang terisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung opportunity cost-nya. Jadi yang pertama tadi dari A3, kemudian C3, C2, kemudian A2. Karena ini tadi kita beri nilai positif, berarti plus 8.
kemudian ini negatif min 19, ini plus 10, kemudian yang ini min 5, hasilnya adalah min 6. Oke. Demikian halnya juga dengan yang lain, misalkan yang B1 ini kita hitung yang ini positif plus 15, kemudian ini negatif min 20, kemudian plus 5 positif, ini negatif, hasilnya min 20. Demikian halnya juga dengan yang B3 dan juga C1, sama ya. Setelah itu kita bandingkan opportunity cost-nya. Di sini opportunity cost-nya yang paling kecil adalah min 20, maka yang akan kita geser adalah yang loop B ini ya, B1, kemudian A1, A2 dan juga A3. Ini yang akan kita rubah nilainya. Oke, dari sini kita bisa memberikan tanda di sini positif ya, kemudian ini negatif, kemudian ini positif, ini negatif, kemudian ke atas lagi. Untuk arahnya itu bebas ya, mau ke kiri atau ke kanan, yang penting positif negatifnya benar. Jadi yang sel kosong ini positif, kemudian sampingnya negatif, kemudian selanjutnya positif, kemudian selanjutnya negatif lagi, dari berselang-seling antara positif negatif, positif negatif. Nah, dari sini kita perhatikan yang negatif ya. Yang negatif ini ada 50 dan 60. Ingat-ingat ya. Jadi negatif kalian bandingkan mana yang nilainya kecil. Tentunya 50 lebih kecil dari 60 ya. Oke. Berarti yang ini 50 itu menjadi pengurang dan penambah sel yang lain ya. Jadinya yang ini 50 ini itu min 50. Jadi 50 min 50. Ini nanti jadinya 0. Kemudian ini karena positif berarti 40 plus 50 hasilnya 90. Kemudian yang ini 0 plus 50 hasilnya 50. Kemudian yang ini 60 min 50 hasilnya 10. Berarti ini kita perbaiki nilainya. Jadi tadi setelah plus 50 menjadi 90, kemudian ini 0, yang di sini 50, yang ini 10. Nah, ini yang lain tetap. Oke, seperti itu. Jadi cara ini dilakukan terus-menerus sampai kita tidak menemukan opportunity cost-nya yang negatif. Nah, dari sini biaya total yang dihasilkan adalah sejumlah 2.260. Jadi semakin berkurang. Kemudian kita lakukan penghitungan kembali opportunity cost dari sel-sel yang kosong. Ya, di sini sel yang kosong adalah A1, A3, B3 dan juga C3. Kita lihat di sini dari A1 ini dia menuju ke A2. Ya, dari A1 menuju A2, kemudian B2 dan juga B1.
Ini kalau sel kosong A1, kemudian sel kosong A3 dia menuju ke sini C3, kemudian C2, baru A2. Kemudian yang B3 ini ke sini C3, C2, kemudian B2. Kalau yang C3 ya ini C2, B2 dan juga B1. Nah, kita lakukan perhitungan opportunity cost. Ya, misalkan di sini sel kosongnya adalah A1, maka A1 ini positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya, ini juga, ini yang sini positif, negatif, positif, negatif. Ini juga. Nah, setelah dihitung di sini ternyata opportunity cost yang terkecil adalah min 19. Jadi dari B3 di sini 10 min 19 plus 10 lagi min 20. Hasilnya min 19. Nah, ini nanti yang akan kita perbarui nilainya. Ini negatif, positif, negatif, positif. Oke, maka kita bandingkan ini 10, ini 40. Sehingga ini nanti yang akan kita pakai nilai yang terkecil. Ya. Ini jadinya nanti menjadi 0. Ini 10 plus 10, 20. Ini 40 min 10, jadinya 30. Kemudian yang sini 0 plus 10, jadinya 10. Dari sini kita peroleh nilai perbaikan itu menjadi 30, 10, 0, 20. Sedangkan nilai yang lain tetap. Oke, dari sini kita hitung lagi untuk biaya total yang dihasilkan. Ini sejumlah 2070. Ya, semakin berkurang. Oke, setelah ini kita lanjutkan perbaikannya. Dari sini kita lakukan pengecekan opportunity cost lagi ya. Jadi yang sel kosong itu adalah A1, A3, B2 dan juga C3. Nah, coba perhatikan di sini. Misalkan dari A3 berarti dia ke C3, C2, kemudian A2. Dari B2 ya, itu larinya ke sini B3, C3, C2. Kemudian dari C1 ya, C1 larinya ke sini B1, kemudian B3, C3 dan juga kembali ke C1. Nah, ini kita lihat yang ini. Ini agak beda loopnya. Untuk A1 kita lihat di sampingnya yang ada nilainya ada A2. Ya, tetapi di sini dari A2 ke bawah itu yang ada nilainya adalah C2. Enggak apa, berarti dari A1 kemudian yang ada nilainya A2 kemudian C2. Nah, ke kiri dia ternyata 0. Maka harus ke kanan dulu. Jadi A1, A2, C2, kemudian C3. Dari C3 ke C2. Dari C2 ke B1, baru kemudian ke A1. Nah, jadi enggak melulu dia hanya 4 sel. Jadi bisa saja dia muter seperti ini. Jadi bisa saja dia muter seperti ini. Jadi sini ke sini, kemudian ke sini, 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 sini dan kembali ke sini. Bisa jadi seperti itu. Ya. Untuk positif negatifnya bagaimana?
berarti ya yang di sini tetap positif ya. Kemudian ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Oke. Jadi berselang-seling seperti itu. Dari situ kita peroleh opportunity cost-nya, yang ini plus 1, ini min 6, plus 19, yang ini plus 1. Maka yang kita ambil adalah yang A3, yang ini ya, yang negatif. Nah, A3 ini loopingnya tadi ke sini ya. Maka ini yang akan kita perbaiki. Jadi ini positif, ini negatif, ini negatif. Nah, yang ini kita lihat 30 dengan 90, maka yang kita pakai adalah yang 30. Ini plus 30, ini min 30, plus 30, ini min 30. Jadi nilai perbaikannya di sini 50, kemudian ini jadi 0, yang ini 30, dan yang ini 60. Dari situ yang lain tetap. Oke, sudah. Dari sini kita coba hitung opportunity cost-nya di sel yang kosong, yaitu sel ini A tadi ya, A1, B2, C1, dan juga C3. Kita lakukan loop ini ya, dari A1 ini ke sini, sini, ini sini, itu plus 7. Kemudian B2 di sini dia larinya ke sini, 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 hasilnya plus 13. Kemudian dari C1 ini ke sini, nah, kemudian ke sini B1, B3, kemudian A3, sini, 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 kemudian balik ke sini plus 7. Dan yang C3 dia muternya ke sini, sini, atau ke sini, hasilnya plus 6. Nah, dari opportunity cost ini sudah terbukti semuanya positif, maka di sini sudah optimal. Oke, dari perbaikan tadi, ini nilai dari semuanya, kita sudah mengecek opportunity cost-nya, nilainya semua positif, sehingga ini adalah hasil yang optimal dengan total biaya. Total biaya berarti 60 dikali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, dan 50 kali 10. Dijumlahkan, kita ketemu 1890. Maka ini sudah optimal dan tidak mungkin dilakukan perbaikan. Oke, ini metode stepping stone. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang metode MODI. Ya, pertama, langkahnya tentukan solusi awal. Kemudian hitung nilai-nilai dari UI dan VC untuk tiap-tiap baris dan kolom dengan menerapkan rumus C, IJ sama dengan UI plus VC pada tiap sel yang berisi atau sel basis. Sel basis ini adalah sel yang telah memiliki alokasi. Nilai dari UI dan VC itu nanti dihitung dari selisih antara sel yang mempunyai biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya pada tiap-tiap baris dan kolom. Kemudian dihitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong dengan menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya besar. KIJ yang negatif, alokasi sesuai
lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Kemudian diulangi langkah 2-4 ya, sehingga positif sampai dengan positif atau 0. Ini langkah-langkah dari metode MODI. Oke, misalkan contoh tabel awal digunakan adalah tabel NWC. Ini contoh yang digunakan tadi, contoh yang sama, cuma di sini kita namakan pabriknya adalah pabrik WHP dan juga gudangnya ABC. Nanti akan kita hitung nilai dari WA ini ya, ini dari NWC diperoleh hasil seperti ini. Yang akan kita perhatikan adalah sel yang ada nilainya. Jadi nanti yang akan kita masukkan rumus adalah WA, WB, HB, PP, dan juga PC. Ini ya, hitung sel yang berisi bukan 0. Rumusnya seperti ini. Baris plus kolom sama dengan biaya. Di WA sama dengan R1K1 ya, baris 1 kolom 1 sama dengan 20. BB baris 1 kolom 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Dari persamaan di atas, hitung K1 dan R1 dengan cara menolkan variabel R1 atau K1 ya. Jadi R1 misalkan 0 ya, kita misalkan R1 nya 0, sehingga kita peroleh K1 nya adalah 20. Kemudian R1 plus K2, sehingga kita peroleh K2 nya sama dengan 5. Nah, yang ini R2 plus K2. Jadi sini kita peroleh karena K2 nya tadi 5 ya, sehingga kita peroleh R2 sama dengan 15 ya. Kemudian yang ini R3 plus K2. R3 nya belum kita ketahui. K2 ini nilainya 5, berarti ini R3 nya ketemu 5. Yang terakhir R3 K3. R3 nya sudah tahu, K3 nya belum, sehingga kita tahu, kita ketemu K3 nya adalah 19 min 5, 14. Nah, nilai-nilai tersebut kita tulis di baris dan kolom ya. Jadi nilai dari yang sudah kita peroleh K1 20, K2 5, K3 14, R1 nya tadi misalkan 0 gitu ya, R2 15, dan R3 nya 5. Nah, ini yang perlu, langkah awal yang perlu dilakukan. Dari sini, dari tabel tersebut, kemudian kita hitung nilai atau indeks perbaikan setiap sel yang kosong. Jadi yang diperhatikan sekarang yang kosong. Diingat kembali tabel tadi, sel yang kosong adalah HA, PA, WC, dan juga HC. Dari situ kita masukkan rumus ini CIJ minus RI min KJ, di mana CIJ itu adalah biaya transport dari baris ke I kolom ke J, sehingga HA ini adalah 15 min 15 min 20, PA 25 min 5 min 20, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Dari sini optimal jika pada sel yang kosong indeks perbaikannya lebih besar sama dengan 0. Jika belum, maka pilih yang negatifnya besar. Oke, berarti kita pilih yang negatifnya besar, ini yaitu min 20. Oke, di sini
Nah, tadi ya, HA nilainya min 20, kemudian PA 0, WC min 6, dan HC min 19. Maka yang akan kita pilih adalah yang min 20. Nah, min 20 ini loopnya adalah dari sini ke sini, 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 dan sini. Sama dengan stepping stone yang ini nanti adalah positif, negatif, positif, dan juga negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Maka nanti kita lakukan perbaikan nilai. Ini langkah selanjutnya memilih titik tolak perubahan. Pilih nilai negatifnya terbesar, yaitu HA. Sudah kita lakukan ya. Kemudian buat jalur tertutup atau loop, beri tanda positif HA, kemudian pilih sel terdekat, isi dan sebaris ya. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom, beri tanda negatif pada dua sel tersebut. Oke. Sudah ya. Kemudian pilih sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel bertanda negatif dan beri tanda positif. Intinya itu yang tadi ya, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Selanjutnya pindah isi dari sel bertanda negatif yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda positif. Oke. Jadi HA tadi berisi 50 ya. Kemudian HB ini min 50 jadinya 10, kemudian WB ini plus 50 jadinya 90, kemudian tidak berisi ini adalah yang WA. Silakan dicek kembali tabelnya tadi. Jadi ini awalnya 0 menjadi 50, kemudian ini 10, 90, dan juga 0. Oke, seperti itu. Nah, kita ulangi langkah-langkah dari B sampai F sampai indeks perbaikan bernilai lebih besar sama dengan 0. Jadi kita ulangi lagi langkahnya. Nah, hitung sel yang berisi. Itu ada WB, HA, HB, PB, dan PC. Di situ kita anggap R1-nya 0, sehingga kita peroleh K2. Nah, jadi kemudian R2 plus K1 dan K1-nya 0. Jadi yang kita nolkan adalah R1 atau K1 ya, diperoleh R2. Kemudian di sini K2 dan juga R2 karena sudah sama-sama diketahui, berarti ini ya 15 plus 5 sama dengan 20. Kemudian yang sini yang diketahui adalah K2. Yang ini diketahui R3, sehingga ketemu ini. Oke, dari sini kemudian perbaikan indeks. Perbaikan indeks rumusnya seperti tadi ya, C min K min R, seperti itu. Jadi yang di sini kita cek yang kosong, itu ya, WA, WC, HC, dan PA. Oke, sehingga di sini hasilnya adalah 20, 20, min 19, dan min 16. Ini tidak ditulis tidak masalah ya. Jadi yang nilai dari rumus tadi ini kalau tidak usah ditulis tidak apa-apa. Kalian cukup tahu mana yang sel dengan nilainya paling negatif ya di sini. Maka dilakukan looping dari HC kemudian menuju ke HB. Ini negatif, ini positif, ini negatif, sehingga
dari sini kita ambil yang 10, ya kan? Kita ambil yang 10 untuk mengupdate nilainya. Yang di sini nilainya dari 0 menjadi 10. Ini 10 min 10 jadi 0, ya. Kemudian ini jadi 20, yang ini 30. Nah, kemudian kita lakukan iterasi lagi yang ketiga. Kita peroleh nilai-nilai ini, ya. Kemudian indeks perbaikan sel yang kosong kita ketemu. Dari situ kita peroleh looping ini dari yang sel yang kosong yang memiliki nilai yang terendah, plus, negatif, kemudian ke bawah ke PB di sini positif, kemudian ke PC negatif, kemudian kembali ke sana. Nah, dari sini kita update nilainya. Karena ini 90 dan 30, maka yang akan kita pakai yang 30. Jadi yang di sini nanti 0, ini positif, berarti plus 30, ini min 30, jadinya 60, kemudian yang di sini jadinya 50. Sehingga kita peroleh nilainya seperti ini. Ini jadi 30, 60, 50, ini jadi 0. Oke. Dari situ kita cek kembali sel yang berisi. Di sini yang ada isinya adalah WB, WC, PB, HC, dan HA. Setelah kita hitung, kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini kemudian kita update di K1, K2, K3, R1, R2, R3. Kemudian indeks perbaikan untuk sel yang kosong. Di sini kita cek WA, HB, PA, dan PC. Ternyata semuanya sudah bernilai positif, sehingga kita peroleh hasil yang sudah optimal dengan biaya transportasi total kalau dijumlahkan 1.890. Ini hasil ini sama dengan metode NWC dengan menggunakan stepping stone. Baik, untuk penjelasan materi ini cukup sekian, ya. Jadi silakan dipelajari, kemudian nanti silakan dicoba mengerjakan soal. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.